Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan video ini adalah video tambahan dari video unboxing dan review yang kemarin tentang iPhone 11. Kali ini saya mau bahas secara spesifik tentang performa gamingnya di tahun 2022 ini. Dengan chipset Apple A13 Bionic, harusnya yang satu ini masih sanggup ya melibas game-game yang mainstream dengan mudah. Oke, tanpa panjang lebar, setiap game dari 6 game saya bakal mainin selama 20 menit kurang lebih lah, dan saya bakal ceritain nanti gimana performanya. Langsung aja yuk. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Di depan saya udah ada handphone buat jadi stopwatch dan udah ada si iPhone 11. Dan kita ada 6 game yang kita mau coba. Ada Asphalt 9, ada Apex Legends, Call of Duty Mobile, Genshin Impact Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Tentunya seperti biasa, ini di 100% handphonenya. Dan semua aplikasi sudah ditutup, jadi nggak ada aplikasi yang jalan di background. Dan kita akan lihat gimana performanya di game pertama nih, Asphalt 9. Harusnya Asphalt 9 mah enteng ya buat yang satu ini. Harusnya nggak ada kendala sama sekali. Dan setahu saya kalau di device-nya Apple itu Asphalt 9 dia nggak ada settingan grafis ya kayak di handphone seperti yang di handphone Android. Kan biasanya ada settingan grafis, dan yang di sini nih nggak ada, ya kan? Jadi cuma ada frame rate doang di 60 dan kamera view dan segala macam. Ya pada dasarnya cuma interface aja lah yang bisa kita rubah, dan grafisnya nggak bisa. Tapi dia grafiknya udah setara sama let's say settingan yang paling tinggi lah kalau di Android. Yuk kita langsung mulai aja. Selama 20 menit. Ya nanti kita lihat suhu dan baterainya juga. Nah kalian lihat grafiknya keren ya. Kalian bisa lihat dari simpelnya, dari shadownya, nanti saya tunjukin. Nah, oke kalian lihat ya bayangannya, shadownya di bawah kalau pas mobilnya lompat, interaktif ya. Dan juga partikel-partikel kayak contohnya, nah kayak debu, kayak percikan api itu kelihatan high definition kalau yang di satu ini. Tapi ini kok ada auto steer ya? Jadi grafiknya meskipun nggak bisa disetting, tapi visualnya udah yang terbaik kalau dibandingkan dengan Asphalt 9 di Android misalnya. Dan frame rate-nya mulus pastinya, karena yang saya tadi bilang keentengan kalau game yang satu ini mah buat sebuah iPhone 11. Coba kita main satu game lagi yuk. Habis itu nanti kita skip aja biar nggak kepanjangan. Ini game yang udah lama tapi masih sangat rame ya. Mungkin orang seneng aja gitu main balapan berapa menit sehari buat relax. Oke, kalian lihat ya. Nah, ini map yang bagus nih buatnya ngilustrasiin visualnya. Kalian lihat ya, ada partikel SS-nya yang pas kita drifting, ada remnya yang nyala pas kita drift. Kalian lihat rotor disc brake-nya itu nyala, dan partikelnya juga keren. Dan ini nggak ada frame drop sama sekali ya, seperti yang kalian bisa lihat. Tapi ini sayangnya ada steering assist nih, nanti saya matiin lah pas saya coba ngetes sendiri. Oke, kira-kira kayak gini, Asphalt 9 mantep. Nah, kita langsung ketemu aja deh di akhir menit ke-19 buat ngeliat gimana baterai dan gimana temperaturnya. Sejauh ini sih adem ya, nggak ada panas sama sekali, bahkan kayak handphone lagi nggak dipakai. Ya, ada sedikit di bagian sini hangat, tapi kentengan game ini mah. Yuk, langsung aja deh skip. Oke, udah. Oke, akhirnya kita selesai juga, udah hampir 20 menit. Saya main lumayan banyak, ini udah dapet si BMW Z4 lagi-lagi, dan udah hampir penuh juga upgrade-nya. Oke, jadi selama 20 menit ini kita main, baterainya berkurang 3% untuk Asphalt 9. Jadi tadi 100, sekarang 97, kurang 3%. Dan juga suhunya masih relatif adem, meskipun bagian frame kamera ini agak sedikit anget, dan frame di sini agak sedikit panas. Tapi ya nothing to worry lah, masih aman, semuanya masih aman. Dan sekarang kita coba ke
game berikutnya deh, Apex Legends. Nah ini game yang lebih berat, jadi ya harusnya lebih banyak berkurangnya baterainya dan juga harusnya lebih panas suhunya. Oke, seperti biasa kita mulai stopwatchnya nanti pas sudah di main menu ya. Jadi sekarang masih belum di main menu, masih loading, kita nggak hitung lah. Kenapa main menunya saya hitung? Karena kalau kalian main game nggak mungkin kalian nggak masuk lewat main menu, kan nggak mungkin kalian nggak masuk ke sini dan langsung masuk ke game, langsung tembak-tembakan nggak mungkin. Jadi yang fairnya ya mulai dari main menunya dulu. Oke. Apex Legends ini masih bagian tutorial ya, tapi nggak apa-apa. Tutorial kan termasuk main, sama-sama di render juga. Saya jujur belum pernah main Apex Legends satu kali pun di device Apple. Jadi saya juga penasaran nih, gimana? Apakah lebih baik dari yang Android? Harusnya grafiknya lebih bagus ya. Apakah di sini juga ada pilihan grafik sama seperti di handphone Android? Kita lihat aja. Oke, season 2, bla 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 bla. Setahu saya kalau di Android tuh menurut saya lumayan bagus sih gambarnya. Apex Legends ya mirip-mirip sama PUBG gitulah. Tadi sih Asphalt 9 lancar banget ya. Oke, kita coba lihat. Graphics dan audio, oke sama ada setting-settingnya juga. Kita ini aja deh, kita di normal dan ultra aja. Nah, kita lihat. Oke, ini sekarang ada di berapa nih? Ada FPS counternya nggak ya? Coba kita lihat display FPS. Oke. Kalian bisa lihat sendiri ya setting-settingnya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba di normal quality dan ultra frame rate dulu deh. Ultra frame rate ini harusnya 60 fps ya. Apa enggak ya? Tapi frame rate-nya nggak kelihatan loh. Mana dia? Nah ini. Oke. Wah 60. Terkunci di 60 fps. Dan ini 60 terus ya. Wih. Mantap loh. Ya memang ini yang kalian bisa expect dari sebuah mantan flagship SoC. Wih 60 terus, gak ada drop sama sekali. Oke. Terlalu cepat saya larinya, terlalu excited. Oke. Heavy rounds. Kita coba aja deh ya. Kita lari-lari, kita cari-cari. Mana dia? Kita cari-cari senjata, nggak ada senjata nih. Saya belum dapat senjata sama sekali. Kita cari senjata dulu deh. Buat yang para pemain pro Apex Legends mungkin ketawa kali yang lihat saya main, tapi ya apa daya, saya bukan pemain game handphone alias bukan mobile gamers. Setahu saya di sini ada senjata nih. Ah, bener kan? Oke lah, minimal punya pistol. Oke, energy ammo. Oke. Di sini juga ada ini. Yang nembakin saya nih. Mana sih? Ya kan? Yang nembak dari atas tuh. Oke, tapi sejauh ini seperti yang kalian bisa lihat ya di FPS counter di sebelah sini, ini frame rate-nya stabil banget. Oke, nggak ada kendala sama sekali. Coba kita cari ini di mana sih musuhnya. Oh ini nih. Oke, tapi yang kalian bisa lihat ini smooth banget ya, 60 fps, nggak ada drop sama sekali, nggak ada drop. Jadi kalau kalian mau mainin game yang satu ini, mantep. Nah,
Sekarang kita skip dulu deh supaya nggak kepanjangan. Seperti biasa kita ketemu di menit ke 19 akhir nanti. Yuk. Oke, baru aja selesai dan kita champion. Saya juga nggak ngerti ini kita main lawan orang atau lawan bot ya. Tapi lumayan jago sih musuh-musuhnya. Cuman ya saya nggak tahu lah, kadang game-game kayak gini kan suka banyak yang mainnya lawan bot ya. Apalagi kalau masih level-level awal. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Saya mau bahas suhunya. Relatif panas. Sekarang panasnya ada di sini setengah atas ini panas, nggak panasnya sampai wah cuman anget-anget ini. Dan kalian harus ingat ini ruangan ber-AC ya. Dan bawahnya ada gas sedikit anget ya, mungkin sekitar 36, 37, 38 derajat kali ya belakangnya. Atasnya mungkin sekitar 41, 42. Dan frame ini lumayan panas, tapi nggak panas-panas sekali, belum sampai yang nggak bisa dipegang. Dan tadi yang menarik pas baru mulai main ada tulisan bahwa ini layarnya dikurangin brightness-nya karena terlalu panas, overheat gitu. Oke lah, fair. Tapi satu yang penting adalah suhunya, frame rate-nya nggak pernah drop dari 60. Saya nggak ngerasain satu kali pun ngedrop. Jadi bener-bener stabil. Dan ini mantep sih. Kalau seandainya saya professional gamer di Apex Legends, saya bakal dengan senang akan main di handphone yang satu ini. Jadi nggak akan ada masalah sama sekali. Dan seperti yang tadi kita udah lihat, mana dia settings. Sekali lagi supaya sebagai reminder, kita ada di grafik normal dan frame rate-nya ultra. Sebenarnya normal yang recommended-nya adalah grafiknya HD dan frame rate-nya high. Tapi saya udahlah grafiknya normal aja dan frame rate-nya di ultra. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Apex Legends. Mantep yang satu ini. Dan kalau kalian suka Apex Legends, mau nyari yang mantep performanya, stabil di harga 5-6 jutaan dan memang cari iPhone, ini mantep, kalian nggak akan kecewa. Oke, baterainya 85%. Oke, ini menarik. Jadi main Apex Legends selama 20 menit itu turunnya 12%. Luar biasa ya. Karena ini memang baterainya kecil. Sekali lagi reminder, cuma 3110 mAh. Sementara kalau handphone Android itu udah minimal juga 4500 biasanya. Jadi memang beda jauh. Tapi it's okay. Memang gamenya juga gambarnya keren dan frame rate-nya stabil di 60. Memang stabil banget. Oke, jadi tadi Asphalt 9 main selama 20 menit turun 3% dan yang ini turun 12%. Nah, sekarang Call of Duty Mobile nih. Kita lihat nih gimana. Nah, Call of Duty Mobile nih saya bakal pasang di grafik paling tinggi lah. Paling tinggi grafik dan paling tinggi frame rate. Kita lihat bisa di apa nih grafik dan frame rate-nya. Oke, daily ini saya mau. Oke, very high. Kalau max, bisa, tapi oke lah, kita high aja deh, biar handphonenya nggak terlalu tersiksa. High aja udah bagus kok gambarnya. Dan frame rate-nya di max. Oke, harusnya sih yang satu ini bisa stabil ya, nggak masalah sama sekali. Kita ini aja deh, kita main di frontline, mapnya di crash aja. Oke, sip. Sorry, lupa dinyalain. Apa-apa lah ya, beda-beda 1 menit paling. Oke, banyak banget nih yang perlu diklaim. Login ini. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Harusnya ini bisa stabil di 60 fps terus ya. Harusnya nggak ada kendala sama sekali yang satu ini. Tapi kita lihat gimana. Oke. Saya masih bisa main nggak ya? Saya main game ini cuma kalau lagi ngetes HP doang. Kalau sehari-hari nggak pernah main game di handphone.
Oke, ini yang pasti stabil banget sih. Oh, ada frame drop sedikit tadi. Uy. Kontrol ininya saya mau pencet tembak malah jadi pencet yang lain-lain. Oke lah. Bodoh banget deh. Oke. Kelihatan nggak jagonya. Tombol tembaknya kurang ke sebelah kanan ya. At least buat tangan saya. At least buat tangan saya tombolnya harusnya ada di sini, bukan di sini. Agak susah nih. Oke lah, kita beradaptasi dulu. Oi. Memang bukan mobile gamer sih. Cupunya terlihat. Game ini masih rame nggak sih? Di kalian masih banyak yang main nggak? Ini kalau mikrofonnya suaranya kayak saya lagi di kiri, maafkan ya karena saya harus ngelihat layar di sebelah kiri. Ya saya nggak merasa nyaman sih sama kontrol tembaknya yang. Saya nggak merasa nyaman sama kontrol tembaknya yang di. Jadi grafiknya ini mantep ya, dan frame rate-nya stabil loh, kalian lihat ya. Nggak ada masalah sama sekali untuk frame rate. Kita sniping aja deh. Tombol tembaknya ini saya salah pencet terus. Banyak mati nih. Kita menang sih harusnya. Pas saya bawa sniper, mereka nggak ada yang nge-push sini. Tadi pada nge-push. Oke deh, daripada kita kepanjangan, sampai ketemu lagi di menit ke 19 akhir. Yuk. Nah oke, tadi saya udah main 4 match. Saya main 2 kali lawan AI dan 2 kali lawan orang yang biasa. Yang ini dan yang ini. Dan selama 20 menit, tadi kita udah main 20 menit ya, baterainya berkurang jadi 77, berarti kurang 8% untuk Call of Duty Mobile. Tadi saya pakai settingan di high dan frame rate di maksimum. Saya tunjukin sekali lagi supaya kalian ingat. Nah, graphic quality-nya high dan frame rate-nya max. Dan suhunya nggak panas sama sekali kok. Suhunya nggak panas sama sekali, cuman anget sedikit aja di bagian dekat kamera dan bagian dekat frame sini. Suhunya mirip-mirip sama tadi pas saya main Asphalt 9. Jadi sejauh ini yang paling panas adalah Apex Legends. Masuk akal karena ya Apex Legends memang yang paling berat juga. Ya mantep, nggak ada frame drop sama sekali. Tadi saya main 4 game itu aman banget. Jadi memang sejauh ini performanya iPhone 11 ini jauh melebihi dari handphone mid-range di harga 5-6 jutaan ya untuk yang baru. Kecuali memang handphone yang memang agak khusus buat gaming ya, seperti Poco F4 misalnya, yang nanti kita akan review. Jadi stay tune ke channel ini terus karena nggak lama lagi bakal ada reviewnya Poco F4. Tapi sekarang kita nggak bahas Poco F4, kita main
game yang paling berat aja nih dulu. Genshin Impact. Oke. Tadi di oke, kita mulai ya karena udah masuk ke menu. Tadi di Apex Legends kita selama 20 menit itu berkurang sebanyak 12% baterainya. Oke, yang kali ini saya expect ini berkurang sekitar 20% nih selama 20 menit. Tapi gimana ceritanya? Yuk kita langsung aja, nih dia lagi loading sebentar. Dan saya mau tunjukin juga grafik settingnya. Saya main yang satu ini di either di settingan highest 30 atau medium 60. Jadi saya nggak pernah highest 60 karena handphonenya terlalu panas, bakal overheat, dan sebentar kalian bakal ngeliat tulisan device is overheating, jadi layarnya di redupin dan sebagainya. Saya nggak suka. Jadi mendingan yang highest 30 aja atau normal medium 60. Lebih stabil, lebih nyaman juga dipegang di tangan. Oke, dia lagi loading, sebentar lagi nih. Oh iya, maafin ya sekali lagi kalau suara saya kedengarannya dari sebelah kiri karena saya ini tripodnya ada di tengah dan saya cenderung ke kiri untuk pemegangannya. Oke nih, kita lihat dulu deh. Si grafik ya ada di highest dan frame rate di 30 ya. Oke, yuk. Kita langsung main aja, kita menuju ke Mondstadt. Oke, ini pas lagi nge-loading asetnya, dia ada frame drop. Tapi setelahnya aman nih. Oke. Karena dia udah agak panas sebenarnya dari tadi permainan game yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya frame rate-nya nggak stabil kalau pas lagi dingin. Tapi ini kalau saya ngerasa ini frame rate-nya masih 30 fps nih. Masih enak dan stabil, kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh, kalau kita ini ke langit juga sama aja. Mungkin kalau kita lagi ngeliat ke bawah kiri sekitar 25. Tapi nggak masalah. Yang penting dia stabil dan ini visualnya ya lumayan. Meskipun saya sebenarnya jujur nggak ngerti ya Genshin Impact ini beratnya di sebelah mananya ya. Karena kalau secara visual kan dia art game ya. Nggak terlalu bukan yang realistic game kayak Call of Duty Mobile misalnya. Menurut saya sih grafiknya Call of Duty Mobile sama ini bagusnya Call of Duty Mobile. Tapi memang open world itu lebih berat biasanya. Ya kita nikmatin aja, dan ini udah mulai panas nih. Baru aja 2 menit kita main udah mulai panas. Frame-nya ini udah panas yang sini. Nggak panas-panas luar biasa, tapi udah mulai panas. Panasnya udah berasa kayak tadi pas main Apex Legends. Oke, kita lihat si naga biru ini. Naga apa burung elang ini? Frame rate-nya aman ya, nggak ada stutter yang berarti. Jadi dia cukup bisa menjaga frame rate at least nggak di bawah 25. Itu yang saya rasa. Dan kalau di cutscenes kayak gini 30-an aman sih. Dan sekali lagi kalian harus ingat ini di ruangan ber-AC ya. Dan saya saranin kalau kalian punya iPhone 11 dan mau main Genshin Impact ya main di ruangan ber-AC atau minimal di depan kipas atau pakai fan grip. Kalau kalian di warung apa di mana yang nggak ada sirkulasi udara yang bagus, wah repot, bisa overheat nggak karu-karuan device-nya kalian ini. Oke, supaya nggak kepanjangan, seperti biasa kita langsung skip aja. Nanti ketemu di menit ke 19, kecuali nanti ada sesuatu hal yang tidak di-expect muncul, misalnya kepanasan atau apa, nanti saya bakal tunjukin ke kalian notifnya. Oke, yuk kita ketemu di menit ke 19, yuk. Oke, jadi tadi sedikit kelewatan karena saya mainnya di sofa. Dan kita udah ke menit ke 22, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Beda-beda 1-2 menit, nggak masalah. Oke, baterainya sekarang di 66%. Ternyata nggak sampai 20% minusnya ya, seperti yang bayangan saya. Sekarang 66, seperti yang kalian bisa lihat. Ternyata cuma turun 11%. Oke, berarti Apex Legends tadi tuh lumayan juga ya. Mungkin karena dia maksain performanya ada di 60 fps, sementara yang Genshin Impact saya set di 30 fps. Bisa jadi kita sama-sama nggak tahu kenapa dia bisa sampai 12%, sementara Genshin Impact cuma 11%. Surprising ya, tapi tentu
pengetesan ini tadi dengan setting highest grafiknya di frame rate 60. Dan mungkin kalau kita pasang di frame rate 60, ceritanya akan berbeda. Mungkin akan lebih banyak konsumsi dayanya, tapi 66% menurut saya keren banget. Yang satu ini untuk Genshin Impact. Oke, kita tinggal sisa 2 game lagi, Mobile Legends dan PUBG Mobile. Tadi saya mau cerita dulu suhunya untuk Genshin Impact kurang lebih sama kayak Apex Legends. Jadi nggak ada perbedaan yang berarti. Frame-nya agak panas di sini, belakangnya juga agak panas, mungkin sekitar 40 sampai 43 derajat bagian tengah ke atas. Sementara bagian tengah ke bawah ini ada mungkin sekitar 37-38. Jadi aman untuk itu. Untuk layarnya juga masih aman, nggak ada yang panas berarti untuk bagian depan. So, keren buat yang Genshin Impact. Nah, sekarang kita coba Mobile Legends gimana. Mobile Legends sih harusnya keentengan ya. Kalau menurut saya buat iPhone 11 sama handphone 1 jutaan aja udah bisa lancar zaman sekarang memain Mobile Legends. Tapi ya nggak apa-apa karena ini game yang super populer. Kita langsung cek aja dia ya. Oke. Reward ini masih ngedownload. Ini. Oke. Sebentar. Gimana caranya saya? Oke deh, kita gini dulu deh. Oke, basic. Grafiknya kita set di ultra, refresh rate-nya high. Semuanya udah nyala semua ya. Outline-nya off, nggak perlu outliner. HD mode on, shadow on. Oke. Udah paling tinggi nih, grafiknya udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Dan kita langsung aja mulai yuk. Saya nggak ngerti ini kenapa nggak bisa ini. Jadi kita yaudah deh, kita ini aja deh. Violation notice. Oke, karena saya AFK pas lagi main tutorial aja bisa kena ban ya. Aneh ya. Mobile Legend ini mungkin dia ya sebenarnya bagus juga sih ngajarin kita kalau misalnya nanti kedepannya match yang beneran, jadi nggak bisa AFK sembarangan, harus dan wajib untuk main. Karena saya sebel banget sih kalau saya main game online ada teammate yang AFK, itu bener-bener ngerugiin banget. Apalagi untuk Mobile Legends yang cuma 5 versus 5 kan. Kalau yang 20 versus 20 mungkin masih mending, kalau satu orang kan nggak terlalu ngaruh, cuman 5%. Kalau Mobile Legends satu orang AFK timnya berkurang 20% kekuatannya. Oke. Kita pakai Mia. Saya bahkan nggak perlu, kayaknya nggak perlu ya saya nunjukin game ini untuk performanya, maksudnya udah pasti lancar lah, udah aman 100%, nggak ada drop sama sekali lah, mau gimana pun ramenya juga. Lebih baik supaya kita nggak kepanjangan, kita supaya nggak terlalu panjang, kita langsung skip aja ke endingnya. Yuk, kita skip ke endingnya aja biar cepet. Oke, jadi kita udah selesai, udah hampir selesai lah. Ini menit ke berapa? 19 ya, 18 sekian. Karena tadi kita kelebihan yang Genshin Impact, nggak apa-apa. Genshin Impact kelebihan dikit, yang si Mobile Legends kita kurangin sedikit. Oke. Jadi dengan settingan maksimum paling tinggi ya tadi settingnya, grafiknya high, grafiknya ultra, frame rate-nya high. Selama 19 menit kurang lebih kita berkurang 6%. Oke, 6% fair ya. Tadi Genshin Impact 11, lalu Apex Legends 12, lalu yang pertama tadi Asphalt 9 cuman 3% ya. Lalu tadi ada Call of Duty 8%. Jadi ya 6% berarti sedikit lebih rendah dari Call of Duty, dan nggak ada panas sama sekali. Kalau Mobile Legends cuma angkat dikit aja di bagian frame sini karena ya memang gamenya terlalu enteng kalau buat sekelas iPhone 11. Nah, kita langsung mulai aja buat game terakhir yaitu PUBG Mobile. Oke, ini videonya udah panjang banget ya. Ya, ini game terakhir, game ke-6. Kita lihat bisa settingnya di mana aja nih kalau PUBG Mobile.
Oke, ya dia suruh kita begini dan begitu, kita nggak mau. Oke, kita buka setting aja deh. Oke, buat PUBG Mobile saya bakal main di grafiknya HD dan frame rate-nya ekstrim. Saya mau lihat nih, di sini ada FPS counter nggak ya? Coba ya. Oke, nggak ada. Oke. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Tidak usah panjang dan lebar, langsung mulai aja. Buat game yang ini saya pasti mati karena saya nggak bisa mainnya. Soalnya ini kita mulai dulu. Saya pasti mati, nggak mungkin nggak. Jadi kalau udah mati, saya nanti bakal nonton pemain yang lain main. Jadi sebenarnya sama aja sama kayak saya main ya. Jadi hitungnya kayak nonton aja. Pemain yang masih ada main sampai yang terakhir. Biasanya sih satu match sekitar 20 menitan, jadi pas nih waktunya. Yuk, ini kenapa lama ya? Matchnya kok lama ya? Oke, saya skip aja deh sampai kita masuk ke match yuk. Oke, udah dapet nih akhirnya. Udah loading juga. Oke. Wah. Halus ya. Frame rate-nya mantep nih. Meskipun saya ini nggak 60 sih, mungkin sekitar 50-an. Tapi it's okay. 50 fps. Dengan grafiknya HD tadi ya. Jadi ini bagus nih, ini bukan yang kayak smooth. Kalau smooth kan gambarnya kartun banget. Kalau ini enggak, lumayan rapih gambarnya. Kelihatan ya. Oke, kita mulai aja deh. Kita skip aja sampai ke parasut. Yuk. Oke, udah mulai dia, udah naik pesawat. Saya ngikut aja ya harusnya ya. Kita matiin dulu deh. Saya ngikutin yang lain ya harusnya ya, apa enggak? Jadi sebenarnya secara teori PUBG ini mirip sama modelnya kayak Apex Legends gitu ya. Tapi somehow kok saya ngerasa PUBG ini jauh lebih rumit ya. Kontrolnya, lalu aimingnya segala macam. Mungkin karena emang saya cupu kali ya, jadi emang semuanya susah. Kalau kita cupu dalam sesuatu tuh pasti semuanya jadi susah. Buat yang jago main PUBG Mobile pasti susah apaan sih bang. Oke, kita ke Novore itulah. Ini gimana nih si temennya, landing di laut apa gimana? Waduh, oh nggak sampai ke laut. Ini harusnya oke, ini saya yang ngatur. Orang depan ikutin. Oh enggak, saya ngikutin orang depan. Oke. Lama banget sih lu bro. Oke. Ya seperti yang bisa diduga, grafiknya aman jaya ya. Frame rate-nya juga aman banget. Nggak ada masalah sama sekali. Oke, nggak ada senjata di sini, kita lari-lari aja deh. Itu ada rumah tuh, biasanya dalam rumah ada senjata. Oke, jadi frame rate-nya lancar. Ini 60 nih. Nah sekarang ini 60, nggak ada drop. Sejauh ini nggak ada drop. Ini kita lagi ada di rumput-rumput. Biasanya rumput-rumput. Ada yang nembak nih, siapa nih nembak? Temen apa? Oh temen. Hah. Oke, kita ambilin dulu satu-satu. Backpacknya udah. Kita bisa keluar dari jendela sini ya, bisa. Oke. Kok nggak ada senjata ya? Akhirnya ada. Oke deh, kita main dulu ya. Nanti ketemu lagi di menit ke 19, yuk. Oke, tadi rencananya saya main 20 menit, tapi karena saya nggak mati-mati, jadi nggak enak ninggalin squadnya. Karena squad saya masih pada hidup, yang dua lainnya, yang ada yang 4, yang 1 mati. Jadinya main deh, sampai kebablasan. Sampai berapa nih? 32 menit ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti secara total kita main 6 game ini selama
berapa nih? 2 jam 12 menit dan baterainya turun 61%. Wah, lumayan loh sebenarnya ya, masih lumayan ya. Jadi kita main 6 game. Tadi ada PUBG, ada Mobile Legends, ada apa ini? Genshin, Call of Duty, Apex Legends sama Asphalt 9. Oke. Langsung aja kita ke kesimpulan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Saya ternyata mainnya kepanjangan yang PUBG Mobile. Saya nggak expect tuh, padahal biasanya saya paling cupu di PUBG itu nggak bisa apa-apa dalam 5 menit pertama udah mati. Tapi yang ternyata yang satu itu bisa sampai chicken dinner, berarti ya lagi hoki lah ya. Oke, tapi performanya kalian udah lihat ya, tadi semua lancar jaya. Semua yang bisa 60 FPS, dia dapat 60 dengan gampang. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau kalian memang cari device untuk gaming dengan budget 5-6 jutaan, jelas yang satu ini patut dipertimbangkan. Cuman ya tadi, baterainya lumayan jauh ya. Biasanya kalau kita ngetes handphone Android mid-range, biasanya baterainya cuma turun sekitar ya paling 30-40%. Yang satu ini turun 61%. Wajar ya, chipsetnya kenceng, kapasitas baterainya cuma 3100 mAh mungil. Jadi ya nggak bisa harap banyak di situ. Saran saya kalau memang kalian mau gaming sama yang satu ini dan berjam-jam, bawa aja power bank terus kemana-mana. Oke, sekian dulu. I hope you enjoy the video. Dan jangan lupa klik like kalau kalian suka. Dan subscribe kalau kalian baru supaya nggak ketinggalan karena banyak video menarik di yang akan datang pastinya. Oke, saya Joshua, pamit undur diri. Thanks for watching and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.